Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian kapasitor. Jadi, kita tahu bahwa jika ada beberapa kapasitor, kapasitor ini dapat disambung secara seri, paralel, atau gabungan seri paralel. Jadi, kalau seri itu ya ini, seperti ini ya. Kalau paralel itu seperti ini. Kalau gabungan itu ya ini seri, terus paralel, terus seri lagi gitu ya. Nah, rangkaian beberapa kapasitor ini bisa dianggap menjadi satu kapasitor yang disebut sebagai kapasitor pengganti. Jadi kita bisa gunakan ini, ubah ini menjadi satu kapasitor aja. Jadi ini aja gitu. Begitu pula ini, itu bisa diubah menjadi satu kapasitor aja. Ini juga gitu ya, bisa diubah menjadi satu kapasitor aja gitu. Nah, kapasitansi kapasitor pengganti itu sama dengan kapasitansi dari semua ini gitu, kapasitansi totalnya. Nah, sebelum kita membahas rangkaian kapasitor gitu ya, kita perlu tahu bagaimana kapasitor itu bekerja. Jadi misalkan kapasitor itu dihubungkan dengan sumber tegangan gitu ya, ini kapasitor plat gitu ya, dan dihubungkan dengan sumber tegangan di mana kutub positifnya itu di sini dan kutub negatifnya itu di sini. Nah, kita tahu bahwa arus itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ya arusnya itu mengalir searah jarum jam di sini. Nah, misalkan di sini kan potensial tinggi itu memiliki banyak muatan gitu ya, muatan positif. Jadi muatan positif ini akan bergerak. Nah, karena ruang di antara kapasitor itu isolator, maka arus ini, muatan-muatan ini akan tertahan di salah satu plat ini, di plat kirinya gitu. Jadi kan di sini itu isolator ya, bahan dielektrikum itu isolator. Yang namanya isolator itu tidak dapat menghantarkan listrik, jadi arus tidak bisa lewat di sini gitu. Artinya semua muatan, karena arus itu adalah muatan yang bergerak, maka muatan itu akan tertahan di salah satu plat ini. Dengan demikian konduktor kiri itu akan bermuatan positif. Nah, karena konduktor kiri itu bermuatan positif, maka muatan positif ini akan membuat muatan positif di konduktor kanan itu bergerak gitu ya. Dia akan menolak. Jadi akan muncul arus mengalir dari konduktor kanan ke kutub negatif tegangan gitu. Jadi yang awalnya muatan positifnya itu ada di sini, muatan positifnya ini terus karena ditolak oleh muatan positif yang ada di sini, maka dia akan bergerak. Muatan yang bergerak itu akan menimbulkan arus. Dengan demikian konduktor kanan itu akan bermuatan negatif. Kenapa? Ya karena awalnya itu konduktor ini kan netral, terus kehilangan muatan positif. Dengan demikian yang awalnya netral kehilangan muatan positif itu menjadi bermuatan negatif. Nah, arus ini akan terus mengalir sehingga muatan konduktor kanan dan kiri itu sama, namun berlawanan tanda gitu. Jadi ya ini tadi mengalir satu, terus satu lagi sampai misalkan di sini 4 gitu ya. Jadi 4 gitu. Muatannya itu harus sama 4 tapi berlawanan tanda gitu. Nah, proses ini disebut sebagai pengisian kapasitor. Maksudnya pengisian kapasitor itu ya sampai muatan konduktor dan kiri dan kanan itu sama dan berlawanan tanda. Dan akhirnya ketika udah sampai pada saat itu, kapasitor itu disebut telah penuh gitu. Jadi ya muatan kirinya itu adalah Q dan muatan kanannya itu adalah minus Q. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai rangkaian seri. Jadi misalkan ada dua kapasitor yang disambung seri dan kemudian dihubungkan ke sumber tegangan. Kapasitor pertama memiliki kapasitansi C1 dan kapasitor kedua memiliki kapasitansi C2. Nah, ketika dihubungkan ke tegangan listrik, arus itu akan mengalir dari kutub positif sumber tegangan ke konduktor kiri kapasitor pertama gitu ya. Nah, karena daerah di antara dua konduktor ini isolator gitu ya, maka muatan ini akan tertahan di konduktor kiri gitu. Jadi di sini akan terdapat banyak muatan positif. Jadi misalkan Q besar gitu. Nah,
muatan positif ini akan mendorong muatan yang ada pada konduktor kanan kapasitor pertama sehingga akan mengalir arus itu. Jadi muatan positifnya ini akan bergerak ke kanan gitu ya, ke kanan dari kapasitor 1. Dengan demikian muatan di kapasitor 1, muatan di plug kanan kapasitor 1 itu menjadi minus Q. Dan muatan yang hilang ini tadi, ini kan awalnya netral nih. Jadi hilang plus Q gitu ya. Nah, plus Q ini akan tertahan lagi di sini gitu. Jadi seperti ini. Akan tertahan lagi di sini karena di daerah sini, di daerah antar kapasitor kedua ini tidak ada dia berupa isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, sama seperti tadi gitu ya, muatan positif yang ada di sini itu akan membuat muatan positif yang ada di sini itu bergerak gitu, akan menimbulkan arus lagi. Nah, bergeraknya itu seberapa banyak muatan positif yang bergerak ya sama dengan muatan positif yang ada di sini gitu. Jadi konduktor yang awalnya itu netral menjadi minus Q karena kehilangan sebesar Q muatan positif gitu. Nah, dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa pada rangkaian seri muatan yang terdapat pada masing-masing kapasitor itu sama. Jadi di sini sama-sama Q gitu. Di kapasitor 1, kapasitor 2 meskipun kapasitansinya itu berbeda. Nah, karena Q1 itu sama dengan Q2, maka C1 delta V1 itu adalah beda potensial di antara dua titik ini. Ini misalkan delta V1 dan ini adalah delta V2 gitu. Jadi C1 dikalikan delta V1 itu sama dengan C2 kalikan delta V2. Dengan demikian kita bisa mencari delta V1 tanpa mengukur langsung. Jadi kita ketika udah tahu delta V2, kita bisa mendapatkan delta V1 dengan hubungan C2 per C1 dikalikan delta V2. Nah, jadi kita tahu bahwa tegangan total kapasitor itu akan sama dengan tegangan sumber. Jadi V sumbernya itu adalah delta V1 ditambah dengan delta V2. Tidak lain adalah Q per C1 ditambah dengan Q per C2. Atau Q per C seri gitu. Jadi total ini V ini kan V sumber nih, V sumber. Itu kita bisa nyatakan sebagai Q per C seri gitu. Jadi C seri ini adalah kapasitansi total gitu ya, kapasitansi total. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan hubungan persamaan untuk kapasitansi total pada seri, yaitu seper C seri itu adalah seper C1 ditambah seper C2 gitu. Nah, apabila terdapat N kapasitor yang dihubung seri, maka kapasitansi totalnya seper CS itu adalah jumlahan dari semua kapasitor gitu ya, dari 1 sampai N seper CI gitu. Nah, yang kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, beda potensial di ujung-ujung kapasitor itu sama. Jadi, kita tahu bahwa pada rangkaian listrik, ketika kita menghitung potensial di sini dan di sini gitu ya, ini misalkan titik A dan B, yang kita hitung itu bisa ini, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini gitu. Dan itu pasti hasilnya sama gitu. Misalkan kalau kita pasang voltmeter gitu ya di sini, voltmeter gitu, kita akan dapatkan satu nilai aja. Jadi misalkan N volt gitu. Jadi kita akan dapatkan satu nilai aja. Meskipun sebenarnya dari A sampai B ini kan bisa lewat ke banyak arah gitu, bisa seperti ini tadi, terus ke sini dan ke sini gitu ya. Artinya beda potensial di ujung-ujung kapasitor itu akan sama.
Sama dengan apa? Sama dengan sumbernya, karena ya seperti ini tadi, bisa lewat manapun dan hasilnya itu akan selalu sama gitu ketika diukur. Nah, karena beda potensial di ujung kapasitor itu sama dan kapasitansi masing-masing kapasitor itu berbeda, maka muatan kapasitor itu pastilah berbeda, karena Q1 itu adalah C1 dikalikan V, Q2 itu adalah C2 dikalikan V, dan Q3 itu sama dengan C3 dikalikan V. Nah, Q totalnya itu adalah Q1 ditambah Q2 tambah Q3. Jadi C paralel itu adalah kapasitansi total dikalikan V itu sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3 dikalikan V. Nah, demikian C paralelnya itu adalah C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, apabila terdapat N kapasitor yang disusun paralel, maka kapasitansi totalnya C paralelnya adalah jumlahan dari ya semua kapasitansi kapasitor dari 1 sampai N gitu.